warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyinal karim wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Markas Islami Kabupaten Kampar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia kali ini. Allah masih mengumpulkan kita hadir bersama-sama untuk mengerjakan perintahnya, dan tentunya juga kita mendirikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan berupa ibadah pada malam hari ini diberikan keridhaan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan lagi kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya, kita diakui sebagai orang-orang yang selalu mengingat dan juga mencintainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam Abu Isa bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, yang mana kitab ini membicarakan tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana ciri fisik Rasulullah, bagaimana rutinitas-rutinitas yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, akhbarana Abu Daud At-Talisi At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Apa kata Ibn Abbas sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktahilu bil itsmit." Artinya bercelaklah kalian itu dengan itsmit. Fa innahu yajlul basar. Karena sesungguhnya kalau kita pakai celak itu akan memperjelas penglihatan kita. Wa yambitu sya'ar. Dan kalau kita bercelak maka itu juga akan menumbuhkan asy'ar, menumbuhkan bulu. Dalam artian di sini adalah bulu mata.
Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun. Bahkan dia mengira bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya muqhulah. Muqhulah itu artinya wadah celak. Wadah memang dikhususkan untuk tempat celak. Yaktahilu minha kulla lailatin. Dan Nabi Muhammad itu dia mencelak matanya setiap malam, talatatan fi hadhihi wa talatatan fi hadhihi. Artinya 3 kali dicelak di sebelah mata kanan dan 3 kali pula dicelak di sebelah mata kiri. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ada sebuah sunnah yang selalu dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah. Kenapa? Karena sunnah qauliyah artinya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkata, "Iktahilu bil itsmit." Bercelaklah kalian itu dengan itsmit. Itsmit itu artinya batu atau sejenis batu yang sering digunakan sebagai bahan celak. Kemudian hadis fi'li. Artinya hadis fi'li ini perilaku Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh sahabatnya. Bahwasanya Abdullah bin Abbas mengira Rasulullah SAW mengkhususkan satu tempat atau satu wadah yang memang itu adalah wadah tempat celak. Dan Rasulullah SAW itu selalu dia mencelak 3 kali di mata kanan dan juga 3 kali di mata kiri. Dan sunnah dari mencela ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memang sunnah bila khilaf, sunnah tanpa adanya khilaf. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pro kontra, apakah Rasulullah SAW itu beliau menyemir rambutnya atau tidak? Maka berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah menyemir rambutnya. Kenapa? Karena memang tidak sempat. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Tetapi pada umur yang begitu, katakanlah begitu senior, begitu tua, uban yang tumbuh di rambut Rasulullah itu hanya di sekitaran 14 sampai 20. Jadi tidak sempat Rasulullah itu untuk menyemir rambutnya. Tapi ada juga hadis-hadis atau riwayat-riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga kelihatan dia pernah menyemir rambutnya. Artinya ada khilaf antara para ulama apakah Rasulullah SAW itu menyemir rambutnya ataupun tidak. Begitu juga tentang bab sebelumnya mengenai Rasulullah itu menyemir atau Rasulullah SAW itu menyisir rambutnya atau tidak. Maka ada yang berpendapat Rasulullah itu menyisir rambutnya. Dan ada juga yang bilang Rasulullah tidak menyisir rambutnya. Dan diambillah pendapat pertengahan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyisir rambutnya di sebagian waktu, tetapi di waktu yang begitu dominan, waktu-waktu yang lain Rasulullah tidak menyisir rambutnya. Tetapi ketika kita bahas tentang bab cela ini Bapak Ibu, maka sepakat para ulama bahwasanya Rasulullah sendiri yang memerintahkan untuk bercela. Lalu apa gunanya? Apa faedahnya ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencela? Maka disebutkan kalau mencela fa innahu yajlul basar, itu akan memperjelas penglihatan, wa yumbitu sya'ar, dan akan menumbuhkan bulu mata. Nah, maka dari sunnah mencela ini didapatilah bahwasanya ada 2 maqasid yang mulia, 2 maslahah yang mulia yang langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, banyak orang berpikir, ini apa kira-kira tujuan dari syariat ini? Apa kira-kira ghayah dari syariat ini? Untuk apa Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini? Maka dicarilah oleh para ulama tentang fadilah-fadilah
atau tentang maqasid-maqasid dari ibadah itu. Maka ada sebuah ilmu namanya ilmu maqasid syariah. Bagaimana para ulama bisa menganalisa tujuan dari sebuah ibadah ataupun perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Misalnya sholat. Banyak sekali perintah-perintah tentang sholat. Maka ditelusuri apa tujuan dari sholat. Maka dilihat ternyata salah satu tujuan dari sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari melakukan fahsya, perilaku-perilaku yang keji, wal munkar, perilaku-perilaku yang mungkar. Kemudian puasa lagi. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang bertakwa. Dan itu menjadi maqasid dari ibadah-ibadah tersebut. Walaupun kita tidak bisa memastikan 100% itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya misalnya zakat. Apa tujuan dari zakat? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kalau seandainya kita berzakat, maka tidak sampai adanya peredaran keuangan itu hanya di sisi orang-orang kaya saja. Artinya ketika seseorang berzakat, ada sirkulasi keuangan yang berjalan antara orang kaya dan miskin. Kemudian orang miskin pun dia menikmati, dan tentunya nanti orang miskin akan bekerja juga kepada orang kaya. Artinya ada stabilitas sosial antara orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Atau misalnya nikah, maqasid nikah itu apa? Maka disebutkan ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau seseorang itu sudah menikah, maka harapannya timbul ada kasih sayang, mawaddah, ada rahmah, ada rasa keharmonisan, rasa ingin dekat selalu. Dan tujuan dari pernikahan selanjutnya apa? Yaitu tahqiqu hifzin nasl, keberlangsungan adanya nasal-nasal selanjutnya, adanya kelahiran-kelahiran selanjutnya. Maka dibahaslah oleh para ulama usul bahwasanya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada maqasidnya, pasti ada tujuan-tujuannya. Dan tujuan-tujuan itu tidak semuanya dapat dijangkau oleh otak manusia, dijangkau oleh pikiran manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang terbatas. Maka tidak sampai sama kita semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak contohnya kenapa kita salat zuhur itu sir bacaannya, salat asar sir juga bacaannya. Kemudian sholat maghrib, isya, subuh ketika jamaah maka dijaharkan. Maka terjadi perdebatan para ulama. Tidak ada yang bisa memastikan secara 100% maqasid dari pensyariatan sir atau jaharnya sebuah sholat. Nah, kembali kita kepada masalah mencela tadi. Langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW, iktahilu bil ithmid, bercelaklah kalian dengan ithmid, dengan batu celak. Fa innahu yajlul basar, karena sesungguhnya kalau kalian bercelak maka itu akan dapat memperjelas penglihatan kalian. Wa yunbitu sya'ar, dan dapat juga memperlebat bulu mata kita. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita sebagai subjek, kita sebagai pelaku dari orang yang akan melakukan sunnah Rasulullah itu, nah pula boleh kita itu menargetkan maqasid itu saja. Artinya kita benar-benar harus mengikuti sunnah itu bidatihi, bukan li ghairihi. Karena memang sunnah itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, kalau seandainya kita sudah sering kita mencela, nah, ternyata penglihatan tidak bertambah jelas, gitu-gitu saja. Atau kita sering bercelak dan ternyata rambut kita tidak bertumbuh-tumbuh dia sesuai dengan janji Rasulullah. Bukan berarti kesunahan terhadap kita dengan mencela itu menjadi
gugur. Karena tentu ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang lainnya. Maka penting bagi kita untuk melakukan sunnah mencela. Mungkin dari kita Bapak Ibu masih jarang bagi kita orang-orang yang merutinkan mencela. Mungkin bisa dihitung jari dari kita yang hadir di sini. Nah, artinya sunnah mencela ini salah satu sunnah yang mungkin kebanyakan dari umat muslim ini banyak yang luput. Sementara hadis tentang mencela ini hadis qauli dia. Langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanam bil ithmit talatan fi kulli ain. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela sebelum tidur bil ithmit dengan batu celak tadi. Talatan fi kulli ainin, 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Maka ada juga faedah atau rahasia kenapa perintah kesunahan itu banyak dengan angka 3. Maka disebutkan bahwasanya Allah yuhibbul witrah. Allah itu mencintai yang namanya ganjil. Dan angka ganjil yang jamak yang paling sedikit adalah angka 3. Nah, kalau 1 dia ganjil, tetapi dia masih dihitung sebagai yang mufrad, masih tunggal dia. Tapi kalau 3, 5, 7 selanjutnya juga ganjil, tetapi dia jamak. Maka jamak yang paling sedikit dan dia ganjil itu adalah angka 3. Maka sunnah ketika kita berwudu, kita juga meniga-niga kalikan membasuh. Basuh muka kita 3 kali. Kemudian basuh tangan kita 3 kali juga. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ukuran mengusap rambut yang paling minimal itu adalah ukuran 3 helai rambut. Bibak dirru'us itu talata fisya'ar, 3 rambut. Kemudian kita basuh telinga 3 kali juga kalau kita ingin mendapatkan kesunahan. Kaki gitu juga 3 kali. Dan tentu ada faedah-faedah atau hikmah-hikmah yang mungkin tidak tergapai oleh otak kita, oleh pikiran kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan 3 kali dalam banyak hal. Jadi 3 kali di mata kanan dan juga 3 kali di mata kiri. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah dari mencela ini lagi-lagi disebutkan di dalam banyak nas dan juga dikomentari oleh para ulama. Salah satunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa fil kuhli hifdzul li sihhatil ain walahu 'inda naumi mazidu fatlin listimaliha 'alal kuhli. Nah, kata Ibnu Qayyim, ketika seseorang itu dia mencela hifdzul li sihhatil ain, maka cela itu dapat menjaga kesehatan mata. Walahu 'inda naumi mazidu fatlin, dan ketika seseorang itu mencela sebelum tidur, maka terdapat tambahan-tambahan fadilah listimaliha 'alal kuhl, karena umumnya atau cakupan dari perilaku mencela tadi. Maka itu yang kita bahas dari bab mencela matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya babu maja'a fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, akhbarana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumaila wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah
radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bilang bahwasanya pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, adalah pakaian baju gamis. Hadis selanjutnya, an Syahr bin Husyab radhiyallahu an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat kana kammu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusukh. Bahwasanya kammu, panjang lengan, atau kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusukh. Bahwasanya panjang lengan dari gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ila rusukh, sampai ke pergelangan tangan. Nah, jadi salah satu pakaian yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis atau gamis, atau bahasa kitanya jubah. Kalau kita kan lebih familiar dengan kata jubah daripada gamis. Sementara gamis itu kalau di kita mungkin, kalau di Bangkinang itu mungkin identik dengan istilah pakaian untuk perempuan. Nah, sementara kalau di Jawa atau di luar tempat kita, gamis itu pakaian untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Pakaian yang menyatu antara bagian bawahnya dengan bagian atasnya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, jadi satu pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh sahabatnya adalah pakaian gamis. Kemudian apalagi dari hadis ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttaki'un ala Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma alaihi thawbun qatri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar wa huwa muttaki'un ala Usama bin Zaid, dan Nabi ketika itu dia bersandar kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma alaihi taubun kitri, dan ketika itu Nabi sedang pakai pakaian kitri. Nah, jadi pakaian kitri ini para ulama atau para pensyarah hadis ini dia berbeda pendapat. Ada yang bilang taubun kitri ini maksudnya adalah pakaian yang berasal dari kesultanan atau dari daerah Qatar. Nah, jadi daerah Qatar itu kan kalau sekarang arah barat, arah timur dari Arab Saudi. Nah, sekarang kan udah beda negara. Tapi ada juga yang bilang taubun kitri itu maksudnya adalah pakaian yang terbuat dari katun dan ada merah-merahnya. Qad tawassaha bihi, dan sungguh telah diletakkan di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim, dan Nabi ketika itu mengimami salat bersama sahabat-sahabatnya. Maka pada hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bervariasi pakaian-pakaiannya, tidak satu saja, tidak gamis satu gamis saja terus, tidak. Tapi Rasulullah itu pernah dia pakai pakaian berupa taubun kitri ini. Pernah juga Nabi pakai rida, pakai selendang. Kemudian pernah juga Nabi itu pakai izar, pakai sarung. Nah, pakai izar, pakai sarung ini disebutkan dalam hadis Nabi beriktikaf. Bahwasanya kalau Nabi itu sudah masuk 10 malam terakhir, maka Nabi pun mengencangkan sarungnya. Nah, pernah juga Nabi pakai sarawil. Nah, maka disebutkan pada karal ulama annal asla fil libas al ibaha. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya asal dari pakaian itu al ibaha, adalah maknanya mubah, hukumnya adalah mubah. Tidak ada kewajiban, tidak pula ada
keharaman. Wa anna lil muslimi labisa ma yasha'u illa ma waradan nahyu an. Maka boleh bagi seorang muslim itu memakai sesuatu sesuai dengan keinginan dia, kecuali ada larangan darinya. Apa saja yang dilarang? Katahrimil hariri lirrijal, seperti pengharaman memakai sutra bagi laki-laki. Au ma yakshiful aurah, atau pakaian yang tersingkap auratnya. Au ma fihi tasyabbuhum bin nisa, atau pakaian yang menyerupai pakaian perempuan, benar-benar identik dengan perempuan. Jadi kalau dipakai oleh orang laki-laki itu dapat kita pastikan dia itu cenderung kepada sifat-sifat keperempuanan. Nah, maka itu juga disebut sebagai tasyabbuh bin nisa. Wa tasyabbuh bil kufar, dan pakaian-pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Mimma huwa mukhtassu bihim, yang mana pakaian itu benar-benar identik dengan mereka. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada topi orang Yahudi itu. Topi orang Yahudi yang topinya itu ukurnya sangat kecil. Jadi jidat dia atau rambut dia masih kelihatan. Dan kopiahnya itu kopiah yang kecil lah. Dan itu identik dengan orang-orang Yahudi. Maka itu namanya adalah tasyabbuh bil kufar. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Maka kalau kita sering ada peringatan-peringatan kalau di pondok pesantren. Kalau di pesantren itu kan wajib pakai peci hitam. Lalu kalau ada anak-anak itu pakai pecinya itu dibelakangkan oleh mereka, jadi nampak rambut-rambut depannya, maka dibilang peci orang Yahudi. Nah, jadi diperingatkan mereka. Lebih baik mereka itu buka peci sekalian daripada pasang peci setengah-setengah. Nah, jadi rambut depannya kelihatan, di belakangnya tertutup, biar mungkin anggapan mereka ya nampaklah dikit rambut, nampak keren dikit. Nah, maka itu juga tidak diperbolehkan. Au makana libasu syuhrah, atau pakaian-pakaian yang mengandung kesombongan. Maka itu juga yang tidak diperbolehkan di dalam syariat-syariat kita. Artinya semua pakaian itu diperbolehkan. Semua pakaian itu tidak pernah dipermasalahkan, kecuali kain sutra bagi laki-laki atau pakaian yang terbuka auratnya. Maka jangan sampai kelihatan auratnya bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nanti misalnya pakaiannya dalam, pakaiannya besar, tapi ternyata ada aurat-aurat yang terbuka, maka itu juga tidak boleh. Atau pakaian-pakaian yang menyerupai perempuan dan juga menyerupai orang-orang kafir yang identik dengan mereka. Dan yang terakhir adalah pakaian-pakaian yang mengandung unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur syuhrah. Maka ini yang benar-benar diwanti-wanti oleh syariat kita. Waqad dalla ala hadzal asli nususul kitabi was sunnah. Maka kebolehan memakai sesuatu apapun, pakaian apapun, itu berdasarkan dari Al-Quran dan juga sunnah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah disediakan kepada hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, berupa hal-hal yang baik dari rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai. Kalau ada pakaian terbaik, maka kita pakai. Apalagi di dalam sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Pakailah pakaian terbaik, pakailah perhiasan kalian inda kulli masjid, setiap kalian itu berada di masjid, setiap kalian itu ingin melaksanakan sholat. Kalau bisa kita khususkan satu pakaian benar-benar untuk sholat terus. Jangan sampai kita satu aktivitas sudah keringat-keringatan kita,
atau banyak aktivitas yang kita tidak tahu apakah nanti kena najis atau tidak pakaian itu, atau kita tidak tahu apakah pakaian ini benar-benar suci dia atau tidak, maka dikhususkan satu pakaian untuk sholat. Lalu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaqu, makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, walbasu dan pakailah pakaian oleh kalian, watasaddaqu dan bersedekahlah kalian, fi ghairi israfin wala makhilatin, tanpa adanya israf, tanpa adanya berlebih-lebihan. Jangan makan berlebih-lebih, jangan minum berlebih-lebih, jangan pakai pakaian berlebih-lebih, wala makhilatin, dan jangan pula ada unsur kesombongan. Jadi kita dilarang untuk sombong. Punya kita pakaian baru, maka kita harus syukuri. Kita pakai pakaian itu benar-benar untuk menghadap Allah. Jangan sampai kita beli satu pakaian untuk merendahkan orang lain, untuk kita itu membusungkan dada, sehingga kita aja yang pakaiannya bagus, sementara orang-orang lain tidak bagus pakaiannya, orang-orang lain usang pakaiannya. Maka unsur kesombongan di sini yang benar-benar dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa qala Ibnu Abbas, qul ma syi'ta walbas ma syi'ta, makanlah apa yang kalian kehendaki, walbas ma syi'ta, dan pakailah apa yang kalian kehendaki. Ma akhta'atska ithnatan, sesuatu yang salah hanya ada dua, sarafun au makhilatun, yaitu berlebih-lebihan dan juga kesombongan. Artinya lagi-lagi bahwasanya pakaian itu hukum asalnya al-ibaha, al-aslu fil asya al-ibaha, asal dari segala sesuatu itu hukumnya mubah, termasuk fil libas, termasuk dalam pakaian. Illa ma dallat dalilu ala tahrimihi, kecuali benar-benar ada dalil yang melarang dari kita memakai pakaian tersebut. Kemudian apalagi? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban, apabila dia itu memakai pakaian baru, sammahu bismi, maka dia akan menamakan pakaian itu. Bukan menamakan maksudnya ini baju namanya ini, celana namanya ini jubah namanya ini, bukan. Maksudnya Nabi bilang namanya, yaitu imamah, au qamison, au ridaan. Ini adalah imamah, ini adalah gamis, au rida, ini adalah selendang. Tsumma yaqul, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Maka ini ada satu faedah atau satu hikmah besar, doa yang disunnahkan bagi seseorang ketika dia beli pakaian baru. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, ya Allah, segala puji bagi engkau sebagaimana engkau telah beri pakaian ini kepadaku. Nah, jadi pakaian ini berupa imamah, berupa gamis, berupa rida. Disebutkan namanya. Nah, bukan namanya itu kita berikan nama satu-satu dalam setiap pakaian kita. As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu. Aku minta kepada engkau kebaikan dari pakaian ini. Wa khairama suni'alahu, dan kebaikan dari apa yang diciptakan untuk pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Dan ya Allah, aku berlindung kepada engkau min syarrihi, dari keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan apa saja yang diciptakan baginya. Maka inilah
sunnah selanjutnya, yaitu sunnah berdoa ketika seseorang memiliki pakaian baru. Baik itu misalnya pakaian baru itu dia diberikan oleh orang lain, atau pakaian baru itu dia sendiri yang beli. Nah, maka ada sunnah. Mungkin sunnah ini ya sering luput dari kita. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Kemudian apa lagi? Selanjutnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Abdul Razzaq, akhbarana Sufyan, an Aun ibn Abi Juhaifa, an abihi radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia ketika itu pakai hullatun hamra, pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariki saqaihi, seolah-olah aku melihat ada kilauan, ada yang mengkilau dari betisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan, lalu berkata Sufyan, uraha hibarah, mungkin saja itu adalah hibarah, pakaian yang warna merah tadi. Artinya lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu banyak variasi pakaiannya, bukan hanya satu berupa jubah saja. Pernah Nabi pakai rida, pakai sarung, pernah Nabi pakai imamah, pakai sorban, pernah Nabi itu pakai rida, pakai selempang, pernah Nabi pakai izar, pakai sarung, dan pakaian-pakaian yang lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi jemaah sekalian. Ma asabani min hasanatin faminallah wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang baik, yang benar datangnya dari Allah, dan sesuatu yang salah, yang buruk datangnya dari kami sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله